Tampilan tetap tetap gede tampilannya. Oke teman-teman, balik lagi bersama gua Sultan Pondok IT. Kali ini gua akan melakukan resume bulanan pada materi fotografi. Nah, langsung saja tidak usah berlama-lama. Nah, apa-apa saja yang dipelajari di fotografi? Itu ada pengenalan tentang fotografi, pengenalan kamera, pengenalan segitiga exposure, pengenalan komposisi fotografi, yang kelima pengenalan angle, pengenalan pencahayaan. Nah, mari kita menuju ke materi yang pertama, pengenalan fotografi. Apa itu fotografi? Fotografi adalah seni dan teknik menangkap cahaya dengan menggunakan alat yang disebut kamera untuk menghasilkan gambar atau foto. Cahaya yang ditangkap ini bisa berasal dari sumber cahaya alami seperti matahari atau dari sumber buatan seperti lampu. Kata fotografi berasal dari bahasa Yunani, serapan dari bahasa Yunani yaitu photos, pos, yang berarti cahaya, yang dan grapos yang berarti melukis atau menulis. Jadi secara harfiah, fotografi artinya melukis dengan cahaya. Itu sekilas penjelasan mengenai fotografi. Dan yang berikutnya tentang kamera. Apa itu kamera? Nah, mungkin teman-teman nggak asing dengan kamera ini. Kamera itu ya alat buat foto-foto. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menangkap dan merekam gambar baik dalam bentuk foto, diam maupun yang bergerak. Kalau yang bergerak kan dinamakan video, dengan cara mengatur cahaya yang masuk melalui lensa ke dalam media perekaman seperti sensor digital atau film. Itu. Kemudian berikutnya fungsi-fungsi kamera. Apa-apa saja fungsi-fungsi kamera dengan sesuai bidangnya. Nah, yang pertama, fotografi dalam bidang seni. Kamera itu dipakai untuk mengekspresikan ide-ide, emosi, dan estetika melalui gambar. Kedua, foto dalam bidang jurnalistik, yaitu menyampaikan berita secara visual, misalnya foto bencana, demo, atau peristiwa-peristiwa penting lah seperti berita-berita itu, jurnalis-jurnalis di berita ya, seperti itu kronologinya. Dan yang ketiga, kamera medis. Kamera medis ini seperti endekskopi, mikroskop kamera, itu digunakan dokter untuk melihat bagian dalam tubuh pasien, seperti sel-sel darah untuk pengecekan darah, seperti itu. Dan yang keempat, penelitian alam. Kamera ini digunakan untuk mengamati perilaku hewan, perubahan alam, atau eksperimen. Misalnya kalau untuk mengamati hewan dari jauh itu pakai kamera plus lensa apa sih namanya, lensa tele. Nah, kemudian yang berikutnya masih seputar kamera, yaitu macam-macam kamera. Mungkin teman-teman hanya tahu kamera kamera Canon gitu kan yang familiar, seperti Nikon. Jadi banyak macam-macam kamera, nggak cuman kayak yang kotak itu kamera enggak. Jadi kamera itu banyak macamnya seperti SLR, DSLR, mirrorless, pocket cam, action cam, smartphone cam, dan drone. Nah, di sini itulah beberapa macam-macam kamera. Dari yang pertama tadi SLR, itu adalah kamera single lens reflex, yaitu adalah singkatan dari single lens reflex. Kamera SLR adalah jenis kamera yang
menggunakan cermin refleks dan prisma untuk memantulkan cahaya dari lensa ke viewfinder, yaitu jendela bidik. Biasanya kalau di kamera kan ada yang kotak tuh di atasnya tempat kita taruh mata itu, nah itu namanya viewfinder. Nah, sehingga apa yang kamu lihat di viewfinder adalah persis apa yang ditangkap oleh lensa. Nah, SLR ini adalah masih full manual, kamera yang masih full manual, belum ada digitalnya. Kemudian yang berikutnya adalah DSLR. DSLR yaitu digital single lens reflex. Nah, bedanya SLR sama DSLR ini jelas berbeda, karena yang SLR masih full manual, sedangkan yang DSLR sudah ada fitur digitalnya. Jadi kamera DSLR ini adalah kamera digital yang menggunakan sistem cermin refleks dan satu lensa untuk menangkap gambar dan juga untuk melihat objek secara langsung melalui viewfinder. Cahaya masuk lewat lensa. Nah, jadi yang pertama itu juga kalau dia mau cetak foto, dia pakai namanya roll film. Nah, kalau yang DSLR ini dia udah digital, kita bisa melihat langsung, nggak pakai roll film lagi. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah kamera mirrorless. Nah, kamera mirrorless ini adalah kamera yang lebih apa ya, lebih canggih lah, udah kayak full digital gitu, tapi masih ada manualnya, cuman dominan digitalnya. Nah, kamera mirrorless ini adalah kamera digital yang tidak menggunakan cermin, mirror seperti kamera DSLR dia pakai. Makanya disebut mirrorless alias tanpa cermin. Teman-teman bisa lihat langsung gambarnya tuh, langsung dia lensa. Meski begitu, kamera ini tetap punya lensa yang bisa diganti dan kualitas gambarnya bisa setara bahkan lebih dari DSLR tergantung modelnya. Nah, jadi kamera mirrorless ini bisa lebih bagus lagi gambarnya dari DSLR atau SLR tadi, dan tergantung juga modelnya. Dan kamera yang berikutnya adalah action cam. Nah, action cam ini kan yang kayak di helm-helm di motor vlog itu, yang GoPro kan pakai nyelam kadang. Nah, ini action cam namanya. Kalau teman-teman nggak tahu namanya, ya itulah namanya action cam. Action cam atau action kamera adalah kamera digital yang berukuran kecil, ringan, dan tahan banting, yang dirancang khusus untuk merekam aktivitas ekstrim atau aksi cepat seperti olahraga, petualangan, atau beraktivitas di outdoor. Biasanya kamera ini dipasang di helm, seperti yang di motovlog tadi, di sepeda, di papan selancar, mobil, atau bahkan di tubuh, biar bisa menangkap momen dari sudut pandang orang yang pertama. Nah, itu bisa disebut sudut pandang orang pertama, itu disebut sebagai POV. Dan yang berikutnya, kamera yang berikutnya itu adalah pocket cam. Nah, biasanya disebut kamera pocket gitu. Kamera pocket itu dalam bahasa Inggris pocket kamera adalah kamera digital yang berukuran kecil, minimalis, praktis, hingga bisa dimasukkan ke dalam saku. Nah, ini sebuah keunggulan dari kamera pocket ini. Dia ukurannya minimalis, gampang dibawa kemana-mana, makanya disebut kamera pocket atau kamera saku. Pocket atau saku. Kamera ini dirancang untuk pengguna sehari-hari dan cocok buat orang yang pingin motret tanpa ribet. Nah, biasanya kalau kita lagi jalan-jalan kan, masa kita mau bawa DSLR yang besar itu, bang kelamaan kita nyeting. Inilah kamera pocket cocok untuk kita yang
Pengen motretnya tanpa ribet empat gitu, langsung ngeluarin set, cekrek 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 gitu. Kemudian yang berikutnya smartphone cam. Smartphone cam ya kamera HP. Nah, HP kamera-kamera yang di HP kalian tuh itu juga masuk dalam kategori kamera. Kamera HP adalah kamera digital yang pertama langsung di dalam ponsel pintar, smartphone, ponsel pintar, dan digunakan untuk mengambil foto maupun merekam video. Kamera ini sekarang sudah jadi bagian penting dari smartphone modern, bahkan punya kualitas yang bisa menyaingi kamera-kamera profesional untuk kebutuhan tertentu. Nah, itu juga tergantung jenis HP-nya ya. Kadang ada yang bisa nyaingin HP yang bisa nyaingin kamera-kamera sebelumnya kayak kamera pocket. Kalau dibanding sama iPhone, kamera pocket ya tergantung jenis HP-nya, jenis iPhone-nya bisa lebih bagus, bisa juga kamera pocketnya yang lebih bagus tergantung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah drone cam. Drone cam adalah kamera yang terpasang di drone, pesawat tanpa awak ukuran kecil yang digunakan untuk mengambil foto dan video dari udara. Biasanya drone-drone kan, drone-drone yang biasa diterbangin buat video atau buat konten di atas gunung yang muncak-muncak itu. Nah, itu pakai drone itu. Ada juga drone yang udah satu sama kamera, ada juga drone yang terpisah sama kamera. Jadi kameranya tuh lain, dipasang lagi kameranya. Seperti itu. Drone cam memungkinkan kita mengambil gambar dari sudut pandang tinggi atau tempat yang sulit dijangkau oleh kamera biasa, misalnya dari atas laut, tebing, hutan, atau gedung tinggi. Itu. Kemudian dari yang berikutnya adalah ke lensa. Lensa adalah bagian penting dari kamera yang berfungsi untuk mengatur dan memfokuskan cahaya agar bisa membentuk gambar yang jelas dan tajam. Sensor kamera atau film bisa dibilang tanpa lensa kamera nggak bisa melihat apa-apapun. Berat lensa itulah matanya, dia yang membiaskan cahaya itu masuk ke dalam kamera. Lensa pengaturan fokus supaya objek yang kamu foto terlihat tajam, itu salah satu fungsi kamera. Mengatur sudut pandang lebih lebar, wide, normal atau jauh. Mengontrol jumlah cahaya yang masuk melalui bukaan atau apertur. Nah, biasanya kamera itu ada namanya apertur, bukaan. Itu masuk ke pembahasan berikutnya nanti. Menentukan kedalaman bidang depth of field. Nah, latar belakang biasa, latar belakang bisa blur, kayak bokeh lah istilahnya, atau semuanya tajam. Nah, itu namanya lensa. Tadi bukaan apertur itu salah satunya. Bukaan apertur itu buat supaya latar belakangnya bisa bokeh, bisa blur, terus bisa tajam semua. Tergantung sama pengaturan aperturnya, bukaan apertur. Berikutnya kita lanjut ke sensor. Mungkin sekilas saja tentang sensor ini. Sensor kamera adalah komponen utama dalam kamera digital yang berfungsi untuk menangkap cahaya yang mengubahnya menjadi data gambar digital. Nah, itu sensor. Kalau di kamera film zaman dahulu cahaya ditangkap oleh film. Nah, itu namanya ada roll film tuh. Nah, biasa di bioskop yang dulu tuh diputar
kayak gitu. Itu namanya raw film. Nah, di kamera digital cahaya ditangkap oleh sensor. Kalau kamera dulu pakai raw film, sekarang pakai sensor untuk menangkapnya. Terus berikutnya, nah ini segitiga exposure. Ini kalian wajib bisa sih kalau seorang fotografer itu, ini ibaratnya fondasi lah. Kalau kita apa ya, lantai lah kalau di rumah tuh paling dasar, basic lah ibaratnya. Nah, segitiga exposure ini adalah istilah dalam fotografi yang menggambarkan tiga elemen utama yang mengatur pencahayaan exposure dalam sebuah foto, yaitu yang pertama ada ISO, yang kedua ada aperture, yang ketiga ada shutter speed. Ketiga elemen ini bekerja sama untuk menentukan apakah foto akan terlihat terang, gelap, atau pas. Nah, biasanya aperture ini seberapa besar bukaan lensa. Nah, ya, ini kita jelaskan dulu apa aperture, apa ISO. Jadi aperture ini eh, mengatur seberapa besar bukaan lensa saat cahaya masuk ke kamera. Tadi sebelumnya itu ada yang namanya bukaan aperture. Nah, ini aperture masuk ke kamera. Aperture diukur dengan f-stop. Nah, seperti f1 titik 8, f2 titik 8, f4 dan seterusnya. Semakin kecil angka f-stop, maka semakin besar bukaan lensa dan semakin banyak cahaya yang masuk. Nah, jadi kalau ibaratnya begini, nah kalau semakin kecil angka f-stopnya, maka dia bukaan lensanya semakin apa? Bukaan lensanya tuh semakin besar. Nah, semakin banyak cahaya yang masuk. Apakah juga mempengaruhi ke dalam bidang depth of field, di mana bukaan lensa menghasilkan efek bokeh atau belakang blur, dan bukaan kecil menghasilkan gambar yang lebih fokus. Nah, biasanya kalau mau foto orang terus mau fokusin ke satu orang tuh biasanya pakai bukaan yang kecil. Bukaannya kecil ya. F-nya makin besar. F11, F13, F16. Kalau dia bukannya besar tuh, yang bukannya besar kayak F2.8, F1.8, 4. Nah, itu biasanya pakai buat foto grup untuk memfokuskan ke banyak orang gitu. Nah, dan berikutnya inilah contoh-contoh bukaan aperture. Ada f1.4, ada f2, f2.8, f4, f5. Nah, jadi ini makin besar f-nya, makin besar angka f ini, bukaannya dia makin kecil. Nah, kalau makin kecil angka f ini, maka bukaannya makin besar. Biasanya yang besar-besar bukaan ini, f yang kecil itu untuk foto grup, foto banyak orang, fokusnya tuh nggak kebagi-bagi gitu. Kalau untuk fokus ke satu titik, misalnya di foto di keramaian tuh, terus mau ngefokusin ke satu orang gitu, nah pakai bukaan yang f-nya angkanya besar, f11, f8, bisa f16. Terus berikutnya itu shutter speed, mengatur berapa lama sensor kamera terpapar cahaya. Shutter speed diukur dalam detik atau pencahayaan detik, seperti 1/30, 1/60, 1/125, dan seterusnya. Semakin lama shutter speed, malah semakin banyak cahaya yang masuk dan semakin terang foto. Shutter speed juga memengaruhi efek gerakan, di mana shutter speed lambat menghasilkan efek blur dan shutter speed cepat menghasilkan
efek yang tajam. Nah biasanya kalau di itu apa sih namanya, di untuk buat foto-foto sport mobil-mobil gitu, nah, biasanya ini pakai shutter speed, dia mainin shutter speed yang satu per apa 125 lah atau berapapun itu. Itu kalau mau nangkap yang misalnya mobil terus ada efek blur belakang itu, itu pakai shutter speed, itu mainin shutter speed. Terus yang berikutnya, nah ini contoh-contoh shutter speed nih. Nah kalau makin tinggi dia makin besar angkanya, maka dia semakin tajam gambar yang didapat. Sedangkan ini yang makin kecil 1/4 shutter speednya, maka dia makin blur, semakin blur. Seperti itulah kurang lebih gambaran tentang shutter speed, besar atau kecil. Kemudian yang terakhir ISO. ISO mengatur seberapa sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi nilai ISO, maka semakin sensitif sensor terhadap cahaya, yang memungkinkan pengambil gambar dalam kondisi minim cahaya. Namun nilai ISO yang tinggi juga dapat menghasilkan noise. Noise bintik-bintik pada gambar. Nah ini biasanya kalian melihat foto-foto yang ada titik-titik itu ISO-nya terlalu tinggi. Makanya kenapa dalam segitiga exposure itu kita yang pertama kita atur adalah shutter speed sama aperturnya. Nah itu kita atur dulu shutter speed sama aperturnya, barulah kita yang terakhir ibaratnya finishing lah, ISO lengkap ISO. Tapi yang terpenting itu yang pertama diatur itu adalah apertur dan shutter speed. Inilah contohnya, ini ISO yang ini ISO yang rendah. ISO-nya rendah ya, masih belum terlalu noise. Nah ini kalau makin tinggi ya ISO-nya tuh nih makin noise dia, makin kayak ada blur gitu, ada titik-titik. Nah terus komposisi dalam videografi atau fotografi adalah cara kamu menata elemen visual dalam sebuah foto agar terlihat menarik, seimbang, dan enak dipandang. Ibarat masak, komposisi itu cara kamu menyajikan gambarmu supaya gak asal jebret tapi punya nilai estetika dan fokus yang jelas, bisa menyampaikan pesan lah dari foto itu. Itulah guna komposisi dalam video fotografi. Nah fungsi komposisi menuntun mata penonton ke bagian terpenting. Nah bikin foto kelihatan profesional, menambah rasa atau cerita dalam gambar, bikin objek utama lebih menonjol. Itu fungsi komposisi. Nah, ini prinsip komposisi. Prinsip yang pertama itu namanya rule of thirds atau aturan sepertiga. Bagi frame jadi 9 bagian. Ini 9 bagian nih. Yang pertama 3, yang kedua 3, yang atasnya 3 juga. Tuh. 3 kali 3. Terus letakkan objek utama di garis atau titik pertemuan. Nah, ini kayak di garis atau titik pertemuan nih objek. Nah, ini pohon. Nah, pas di titik itu kan. Nah, hasilnya akan terlihat lebih alami dan dinamis dibanding ditaruh di tengah. Nah, lebih bercerita lah fotonya seperti itu. Kemudian yang berikutnya prinsip yang kedua yaitu leading lens, yaitu garis penuntun. Garis ya kalau disebut garis alami lah, garis alami kayak di lorong kayak gini nih. Ini leading lens pakai ada rel keretanya.
kayak garisnya nih, seperti itu. Gunakan garis alami, jalan rel, pagar, bayangan untuk mengarahkan mata ke objek utama, cocok untuk landscape, jalanan, arsitektur. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu framing, bingkai alami. Nah, ini mana sih yang disebut framing? Ini lingkaran buku ini. Nah, dia kan si objek ini berada dalam ini lubang atau lingkaran buku ini. Nah, ini lingkaran buku ini itu yang disebut namanya framing. Nah, jadi banyak sih. Nah, kalau full frame itu bisa pakai jendela, pintu, daun, tangan, sebagai bingkai untuk menyorot subjek. Nah, itu yang penting jadi bingkai. Apapun bisa jadi apa? Bisa digunakan. Yang penting jadi bingkai. Masuk dalam prinsip komposisi framing. Itu. Dan yang keempat yaitu adalah prinsip komposisi. Yang keempat yaitu simetri dan balance. Foto yang simetri atau seimbang kiri kanan bisa sangat kuat secara visual, tapi bisa juga gunakan imbangan visual. Objek besar diimbangi objek kecil, tapi mencolok. Objek kecil mencolok. Nah, ini objek kecilnya mencolok. Bisa dibilang mencolok karena nggak ada yang distrak dia di samping-sampingnya. Yang dimaksud dengan simetri apa? Nah, ini simetri nih. Ini bangunannya di sini nih. Sama dia bentuknya sama bangunan yang sebelahnya ini. Jadi disebut simetri. Nah, karena nggak ada objek-objek lain di tengah ini, di space ini, hanya ada pesawat. Nah, itulah yang membuat objek kecil ini menjadi mencolok. Dan yang berikutnya prinsip komposisi yang kelima itu point of view. Nah, biasanya kalian kalau di TikTok kan ada tuh POV, itulah point of view, sudut pandang orang pertama, kayak sudut pandang kita. Soalnya kita POV itu nggak selalu video ya, bisa foto juga. Yang penting itu gambar atau videonya itu kayak sudut pandang kita gitu, kita yang ngelihat gitu, ibaratnya kayak kita yang ngelihat. Nah, misalnya kalian ini fotoin teman kalian di depan nih, POV, sibuk ngerjain tugas. Nah, gitu. Jadi POV itu apa, sudut pandang kita itu ngelihat orang lagi sibuk ngerjain tugas itu. Pokoknya POV itu sudut pandang kita lah. Kalau bukan dari sudut pandang kita berarti bukan POV. Kemudian berikutnya angle. Angle adalah sudut pengambilan gambar. Adalah posisi atau sudut pandang kamera saat memotret subjek. Angle sangat penting karena bisa mengubah cara orang melihat dan merasakan suatu gambar. Jadi angle ini pasti udah banyak yang tahu lah angle ini. Biasanya orang-orang yang foto sampai tiduran, ada yang jongkok, ada yang salto, yang ini, yang itulah. Nah, itu mereka pakai angle tuh. Angle. Nah, tujuan angle ini apa? Yaitu dengan mengubah angle, kamu bisa bikin foto terlihat lebih dramatis, lebih kuat. Bisa jadi dengan foto yang sama, objek yang sama, tapi dengan angle-angle yang berbeda itu bisa ceritanya itu lebih berbeda gitu. Ada yang lebih dramatis, ada bisa yang kalau angle-nya dari bawah objek itu terlihat kuat, terus lebih imut, lebih luas atau sempit, lebih artistik lah atau unik, seperti itu fungsi angle.
untuk membuat foto itu terlihat lebih dramatis dan lain-lain, lebih bercerita. Terus jenis-jenis angle. Jenis-jenis angle ada yang pertama itu ada eye level, yaitu sudut pandang mata setara sama mata kita. Eye level. Yang kedua yaitu high angle. High angle adalah kamera dari atas menghadap ke bawah. Nah, seperti ini. Misalnya ini eye level. Kalau high angle tuh dari atas terus menghadap ke bawah begini. Serong ke bawah gitu. Kamera dari atas menghadap ke bawah. Subjek terlihat lebih kecil, lemah, atau imut. Sering dipakai buat anak kecil, hewan peliharaan, atau efek dramatis. Dan jenis angle yang berikutnya ada low angle. Low angle, kamera dari bawah menghadap ke atas. Subjek terlihat lebih tinggi, kuat. Nah, itu yang saya bilang tadi supaya objek itu bisa lebih terlihat kuat. Dan yang keempat yaitu bird eye. Bird eye view, yaitu sudut pandang burung, kayak drone lah. Kamera tetap di atas objek, menghadap lurus ke bawah. Cocok buat foto makanan, flat lay, city city apa city space, city caps, atau peta lokasi. Misalnya pakai Google Map itu, misalnya pakai ada yang pakai bird eye, ada juga banyak lah. Misalnya yang pakai foto produk gitu, yang kameranya dari atas lurus ke bawah, tuh pakai angle bird's eye untuk panen burung. Dan yang kelima yaitu worms eye, itu sudut pandang cacing. Apa sih disebut sudut pandang cacing? Yaitu kamera sangat menghadap ke atas seperti dari sudut pandang cacing. Kamera dari bawah nih, terus didongakin, dia mendongak kameranya ke atas gitu, jadi memberikan kesan dramatis, besar, megah gitu. Makanya disebut sudut pandang cacing, worms eye. Sering dipakai untuk pohon, gedung, atau orang di bawah. Orang dari bawah. Maaf. Kemudian yang berikutnya yang jenis angle yang keenam yaitu over the shoulder. Over the shoulder itu kamera berada di belakang bahu seorang menghadap ke objek yang dia lihat, bikin kesan cerita atau sinematik, cocok untuk storytelling, vlog, dan film pendek. Nah, biasanya dari belakang sini dari belakang bahu ini dia ngeliatin objek yang di depan kita. Nah, itu namanya over the shoulder. Terus yang ketujuh Dutch angle atau tilted angle. Mana sih Dutch angle itu? Nah, kamera dimiringkan, tidak lurus horizontal, memberikan kesan tegang, tidak stabil, misterius, sering dipakai di film horor. Katanya. Dia biasanya kameranya tuh kayak gini. Biasanya kamera kan begini, lurus kita foto kan. Nah, kalau Dutch angle ini biasanya dibiringin begini. Nah, seperti itu. Dan yang berikutnya itu adalah cahaya. Dalam fotografi, cahaya adalah elemen paling penting karena fotografi melukis dengan cahaya. Kalau nggak ada cahaya nggak bisa ngelukis dong. Cahaya berfungsi untuk menentukan terang gelapnya gambar atau exposure, membentuk
bayangan dan highlight. Membentuk bayangan dan highlight, menambah drama, suasana, dan mood foto, membuat tekstur bentuk dan kedalaman terlihat jelas. Kemudian yang berikutnya sumber cahaya. Sumber cahaya itu ada dua, ada dari cahaya alami dan cahaya buatan. Alami dari matahari, langit, di bulan. Kalau buatan itu dari flash, lampu neon, LED, banyak lagi yang lainnya. Nah, jenis-jenis cahaya berdasarkan karakternya. Cahaya highlight, bayangan tajam, kontras tinggi, dramatis, tegas. Cahaya lembut, soft light, bayangan halus, kontras rendah, lembut, natural. Baking light, sumber cahaya dari belakang subjek, bisa siluet atau efek glow. Cahaya ini sangat penting teman-teman kalau dalam dunia fotografi ini, dunia perfotoan. Kalau nggak ada cahaya ya gimana nangkap gambarnya, hitam ntar. Nah, terus yang kedua, yang berikutnya set light dari samping, menunjukkan tekstur dan kedalaman. Top light dari atas, bisa dramatis atau misterius. Nah, itu top light itu kayak high gitu dari atas. Front light dari depan, wajah terang tapi kurang dimensi. Wajah depan terang tapi kurang dimensi. Dan berikutnya materi yang terakhir, oh ini materi terakhir ya, cahaya kita nih. Mengapa cahaya itu penting? Nah, ya seperti saya katakan tadi, cahaya itu ibaratnya cat kita. Kalau kita melukis, kalau nggak ada cat ya gimana kita mau melukis gitu kan? Nah, jadi kalau dari definisi sini, biar bisa mengontrol mood dalam foto, hangat, dinginnya, dramatisnya, oh ya betul. Itulah fungsi cahaya, salah satu fungsi cahayanya. Biar tahu kapan waktu terbaik untuk memotret. Kita nggak asal motret-motret aja. Misalnya kita motret objek yang bagus ini, langsung kita motretnya pas mendung, ya nggak bagus jadinya walaupun objeknya kelihatan bagus misalnya. Tapi kita pas motonya moto pas mendung, nggak bakal bagus. Nah, biar tahu cahaya itu mengatur lampu atau reflektor, tahu cara mengatur lampu atau reflektor. Ya, mungkin sekian saja dari saya, nggak banyak-banyak. Sekian, semoga dari pemaparan singkat yang singkat-singkat ini bisa bermanfaat lah buat teman-teman dan bisa menambah ilmu insight lagi teman-teman tentang fotografi, atau bisa makin tertarik tentang fotografi itu. Sebenarnya fotografi ini asik teman-teman, di foto-foto alam, jalan-jalan, healing, foto-foto sana sini, asik sebenarnya. Ya mungkin itu saja, terima kasih, barakallahu fikum. Sekian dari saya Sultan Faidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.